Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliane. Hari ini kita lanjutkan mengerjakan latihan soal PPPK Guru SD persiapan tes tahun 2022 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kita menuju nomor 1. Anda akan mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat suatu bilangan. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Media yang tepat untuk Anda gunakan adalah A. Kartu bilangan, B. Blok DNS, C. Loncat katak, D. Papan berpaku, E. Permainan ular tangga. Media blok DNS adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan konsep dasar bilangan, nilai tempat. Selain itu juga dapat digunakan untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kepada siswa sekolah dasar. Jadi kunci jawabannya adalah B, yaitu blok DNS. Seperti apa blok DNS itu? Silakan di-searching di Google. Nah, nanti Bapak Ibu akan tahu sendiri seperti apa bentuk dari blok DNS itu. Lanjut kita ke nomor 2. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Pembahasannya, nah ini bentuk-bentuk penilaian ya. Sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Beracuan kriteria berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jawaban di sini E. Bahasanya sangat panjang ya, yaitu objektif. Nomor 3. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat, dan perlengkapan, juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Pembahasannya menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi tidak hanya nilai prosesnya saja. Jadi jawabannya adalah C, yaitu menyeluruh. Nomor 4. Perhatikan kasus berikut ini. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangunharjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo.
Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapatkan nilai 80. Dari kasus di atas artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuran kriteria. Pembahasannya objektif. Jadi Pak Bejo tidak objektif, nggih. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi jawabannya adalah B, objektif. Jadi tidak objektif. Lanjut nomor 5. Perhatikan penjelasan berikut. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Pembahasannya adil. Tidak adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadinya itu bagaimana nggak adilnya? Ya karena menentukan nomor soal dengan nomor absen, nah, itu nggak adil. Harusnya semuanya dikerjakan, absen, genap, ganjil, mengerjakan soal yang sama. Nah, itu baru adil. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Perhatikan penjelasan berikut. Pagi ini menyerahkan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Nani adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat habis bagian rapot, tiba-tiba Bu Nani didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Nani kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Akuntabel. Artinya penilaian dapat dipertanggungjawabkan dengan berbagai bukti yang nyata atau fakta. Lanjut nomor 7. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Sistematis, E. Akuntabel. Bahasanya penjelasannya adalah menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengelolaan nilai sampai penentuan akhir ya, disebut dengan penilaian terbuka, prinsip penilaian terbuka. Ya, semuanya biasanya ini waktu kontrak belajar di depan ya, kontrak belajar di depan kita langsung jelaskan sistem penilaian kita. Nomor 8. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, E. Objektif. Nah, ini tadi sudah dibahas di depan ya kayaknya ya. Oh iya, sudah dibahas di depan tapi masih belum diganti. Oke, jadi jawabannya adalah objektif. Mohon maaf. Lanjut. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Dan pembahasannya, portofolio adalah kumpulan hasil karya seseorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum.
Kunci jawabannya adalah A, yaitu kumpulan hasil karya siswa. Nomor 10, Anda akan mengajarkan materi dengan beberapa langkah pembelajaran berikut. 1. Menulis permulaan. 2. Merangkaikan huruf lepas menjadi suku kata. 3. Merangkaikan suku kata menjadi kata. 4. Menyusun kata menjadi kalimat. Tahapan di atas adalah teknik penulisan permulaan dengan metode A. Metode eja. B. Metode kata lembaga. C. Metode SAS. D. Metode global. E. Metode kupas rangkai suku kata. Dan pembahasannya di sini adalah struktur analitik sintetik atau yang biasa disingkat dengan SAS merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis permulaan. Kunci jawabannya adalah C. Metode SAS. Nomor 11. Anda ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti, khususnya pada materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah di kelas 5. Maka media yang paling pas untuk Anda gunakan adalah A. Video. B. Slide PPT. C. Gambar Corel Draw. D. Radio. E. Audio atau rekaman. Dan pembahasannya di sini adalah cukup jelas. Pembelajaran sejarah perjuangan bangsa lebih mudah diimplementasikan dengan pemutaran video atau film dokumenter. Jadi jelas ya jawabannya adalah A. Dengan video. Bisa diambil dari YouTube atau kita membuat reka adegan. Nomor 12. Kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Dalam pembelajaran tersebut, Anda akan menyampaikan bahwasannya A. Mengolah sumber daya alam membutuhkan tenaga ahli asing. B. Alasan mengekspor sumber daya yang masih berupa bahan mentah. C. Perlunya mengirim tenaga kerja untuk studi ke luar negeri. D. Berusaha mengelola sumber daya alam dengan alih teknologi canggih. E. Mengekspor bahan mentah adalah hal wajar bagi Indonesia. Jadi kita di sini memberikan pembelajaran bahwa Anda perlu menjelaskan alasan dengan luas mengenai kondisi Indonesia yang belum bisa memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan perlunya mengirim tenaga kerja untuk studi banding. Jadi anak-anak yang Bapak ajar itulah yang menjadi cikal bakal mereka yang akan memaksimalkan potensi di Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Perlunya mengirim tenaga kerja untuk studi banding ke luar negeri. Nomor 13. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut harusnya mendapatkan skor 5, kan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembuatan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria perskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Pemberian informasi teknik prosedur bahwa di awal dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan bebas dari objektivitas menggunakan berbagai penilaian aspek kognitif, afektif, psikomotorik tidak menguntungkan atau merugikan masing-masing pihak. Jadi jawabannya adalah E. Adil. Nomor 14, salah satu materi IPA di kelas tinggi adalah tentang gejala-gejala yang terjadi di alam. Menurut Anda di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam, biotik adalah A. Metamorfosis, B. Fotosintesis, C. Penyerbukan, D. Erosi, E. Korosi. IPA. Pembahasannya, gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya fotosintesis, respirasi, pencernaan makanan, pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah, jawabannya kok nggak ada. Yang bukan termasuk gejala alam biotik. Jadi di sini
Sebentar ya, menurut Anda di bawah ini adalah bukan termasuk gejala alam biotik. Metamorfosis, biotik. Fotosintesis, biotik. Penyerbukan, biotik. Erosi dan korosi. Nah, kalau erosi itu bisa dilawan oleh fisiknya, bukan biotik. Nah, kalau korosi ini, nah, jadi jawabannya di sini antara korosi dan erosi ya, yang bukan termasuk gejala alam biotik. Jadi silakan dipilih yang paling benar antara erosi dan korosi. Mohon maaf ya. Lanjut kita ke nomor terakhir, 15. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, D. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Kunci jawabannya adalah C. Dengan penjelasan, pilih media yang cocok, pilih media yang paling lengkap, prioritas dari simulasi peran, audiovisual, visual, dan audio. Jadi jawabannya adalah C. Potongan artikel di media cetak tentang banjir. Penyebabnya, penyelesaiannya, kemudian opini dari masyarakat, opini dari pejabat setempat, bantuan apa yang diberikan, itu pasti banyak ada di artikel media cetak. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran latihan soal PPK tahun 2022. Semoga bermanfaat. Mohon maaf tadi ada kata-kata yang salah, juga pembahasan-pembahasan yang masih kurang lengkap. Mohon disampaikan di kolom komentar untuk masukan-masukannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.